Shalom. Kakak-kakak pembina dan adik-adik remaja, apa kabar hari ini? Siap berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Terpujilah nama Tuhan, karena di hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Untuk itu, mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Mazmur 113 ayat 3. Mari kita berdiri, dan sambil kita berdiri kita menyanyi bersama-sama lebih dari nafasku. Kita tunduk sejenak, kita tabiskan ibadah ini. Ibadah ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Allah kiranya beserta dengan saudara-saudara. Kita sambut dengan nyanyi bersama-sama, jadi bukti kebesaran-Mu. Dalam rencana-Mu dan
Mari kita memohon pengampunan dari Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang teramat baik dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, anak-anak remaja dan juga kakak-kakak pembina yang boleh beribadah di saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu yang boleh teralami dalam kehidupan kami. Namun Tuhan, dalam kehidupan kami begitu menyadari sebagai orang muda, kadangkala kami tidak merespons kebaikan Tuhan dengan melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Kami malah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu ya Bapa. Kadangkala mulut yang kami gunakan untuk memuliakan nama Tuhan, kami pakai juga untuk mengatakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, bahkan membantah dan juga melawan orang tua kami. Kami mengaku Bapa, seringkali pikiran dan perbuatan kami tidak sesuai dengan apa yang seharusnya Tuhan ajarkan dalam hidup kami. Kami tidak setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami lalai dalam tugas tanggung jawab kami. Ampuni kami ya Bapa, baharui kehidupan kami, supaya sebagai orang muda kami tidak salah melangkah, tetapi biarlah Tuhan menjaga langkah kami, supaya kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kami tidak mengulangi kesalahan yang sama, bahkan biarlah ketika kami boleh menerima pengampunan dari-Mu Tuhan, kami akan hidup menyenangkan hati Tuhan dan dapat menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh menerima pengampunan dari-Mu. Layakkan kami, sucikan kami dan kuduskan kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita pengampunan dalam Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih-Nya. Kita menyanyi bersama-sama, Engkau alasanku hidup. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan
Tapi sebelum itu, mari kita meminta tuntunan Roh Kudus untuk menyertai kita supaya kita dapat memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan memberi kami hikmat, memberi kami kebijaksanaan, memberkati hati dan pikiran kami, supaya benar-benar firman-Mu Tuhan akan tetap kami ingat, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan akan berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina, saat ini mari membuka bersama dalam kitab Ulangan pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Pembacaan kita sebagai warga Gemim di minggu berjalan ini dalam Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-18. Ulangan pasal 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-18. Bagi kita yang membuka Alkitab, kita akan membaca secara bersama-sama. Pembacaan Alkitab ini di bawah judul Riwayat Pengangkatan Hakim-Hakim. Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu demikian, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya, atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar, harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dalam bacaan hari ini dikisahkan bagaimana Musa mengingat masa ketika ia membutuhkan pemimpin-pemimpin yang baik dan berkualitas untuk membantunya mengurus umat Allah. Makin banyaknya jumlah orang Israel, Musa mulai kewalahan memikul tanggung jawab kepemimpinan dan menangani setiap persoalan yang dihadapi bangsanya. Karena itu, Musa membutuhkan bantuan dari orang-orang yang dapat dipercayainya dalam memimpin umat Allah.
Musa pun meminta 12 suku Israel mengajukan orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang ia tetapkan, yaitu bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman. Menarik sekali bahwa kata bijaksana ini juga dipakai dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 6. Ketika Musa memerintahkan umat Israel untuk berpaut pada Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Musa juga meminta orang-orang tersebut dapat menjalani kepemimpinan yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Musa juga meminta orang-orang tersebut dapat menjalani kepemimpinan bangsa, kepemimpinan dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu mengepalai pasukan dengan jumlah yang ditetapkan, mengambil keputusan dengan adil, mengadili dengan netral dan tidak gentar, serta berkoordinasi dengan Musa dalam perkara yang terlalu sukar. Demikianlah perintah Musa kepada para pemimpin masa itu. Nah, adik-adik remaja, kakak-kakak pembina, bahkan jemaat sekalian, cara, strategi, dan kriteria dari Musa di atas yang sudah disebutkan tadi dapat dijadikan pertimbangan yang berharga saat kita berkesempatan untuk memilih pemimpin atau kita yang menjadi pemimpin. Kita harus belajar dari apa yang kita boleh baca dalam firman saat ini. Ketika kita menjadi pemimpin di kelas, di sekolah, misalnya di OSIS, atau jadi ketua kelas, atau di organisasi gereja, misalnya jadi pimpinan kelompok, atau jadi kakak-kakak pembina, itu juga sebuah kepemimpinan. Atau di lembaga apapun yang dipercayakan kepada kita. Jika kita memilih pemimpin yang salah, akibatnya sangat fatal. Misalnya orang memilih pemimpin hanya karena dia dekat dengan orang, atau hanya karena dia itu orang anggap oh dia kaya, dia banyak doi, jadi dia boleh jadi pemimpin yang baik. Tetapi pandangan Tuhan tidak seperti itu. Tuhan memilih pemimpin seperti yang dikatakan tadi, yang adil, yang bijaksana, terlebih yang takut akan Tuhan. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina, dalam teladan hidup seorang pemimpin sangat berpengaruh bagi kemajuan dan pertumbuhan rohani umat Allah. Jadi siapapun yang menjadi pemimpin, apalagi itu jadi pemimpin dalam organisasi gereja atau dalam kerohanian, ketika menjadi pemimpin sangat-sangat dibutuhkan itu keteladanannya. Bukan latar belakangnya, tetapi yang Tuhan lihat adalah dia yang patut diteladani, yang takut akan Tuhan, yang dapat menjadi contoh dimanapun dia pergi dan berada. Bahkan dia memiliki sikap yang baik, dia dapat memimpin, dia dapat mengarahkan yang dipimpinnya untuk menjadi lebih baik. Nah, adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina, persiapkanlah diri kita, karena kita ini adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Bahkan mungkin sekarang orang sudah mulai belajar bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Mulai dari hal-hal yang kecil, orang memimpin orang pe diri sendiri, bagaimana orang memanage waktu, bagaimana orang mengatur orang pe kepribadian supaya benar-benar berkenan kepada Tuhan. Itu salah satu cara bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Atur diri dulu. Kalau orang mampu mengatur orang pe kepribadian, orang mampu mengatur orang pe emosi, orang mampu mengatur bagaimana cara orang mau hidup, misalnya orang mendisiplinkan orang pe diri, setiap bangun pagi orang harus berdoa, bukan sebagai kebiasaan atau sudah terjadwal. Misalnya
bangun pagi kita mesti berdoa karena kita sesuai jadwal. Bukan berarti karena torang sejadwalkan itu mau berdoa, tetapi torang jadikan itu doa sebagai kebutuhan kita. Bahkan juga ibadah, torang latih torang diri untuk rajin beribadah, rajin bersekutu, rajin misalnya torang rajin bersaat teduh supaya torang terbiasa untuk memimpin torang kerohanian pribadi. Toh setelah itu ketika torang mampu memimpin torang diri sendiri, maka torang bisa nantinya dapat mampu memimpin orang lain, dapat membimbing, mengarahkan, memimpin supaya yang torang pimpin itu mengikuti apa yang torang lakukan. Kalau torang bikin salah, torang contohi hal-hal yang salah, maka torang juga pasti akan melihat yang torang pimpin itu akan melakukan hal-hal yang salah. Untuk itu keteladanan hidup itu sangat penting. Kehidupan kita ini ibarat khotbah hidup. Torang kehidupan ini sebenarnya khotbah hidup untuk orang lain. Apa yang torang lakukan, apa yang torang tabur, yang torang tuai, jadi pembelajaran hidup bagi orang lain. Sehingga dari torang kehidupan, ketika torang melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, maka orang-orang di sekitar torang akan melihat kemuliaan Allah ada di dalam diri kita. Untuk itu, persiapkanlah diri kita mulai dari sekarang, supaya kita dapat menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang berkualitas, berintegritas, dan menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Supaya melalui kehidupan kita, melalui kepemimpinan kita, maka banyak orang akan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Demikian firman Tuhan, semoga menjadi pegangan hidup untuk torang semua, menjadi dasar torang menjalani kehidupan supaya torang tidak jam melenceng dalam melaksanakan atau torang beraktivitas. Demikian firman Tuhan, amin. Saat ini marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Untuk itu sebagai lagu persembahan kita menyanyi bersama-sama dengan Apa Kan Ku Balas. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena di saat ini Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Terima kasih Tuhan karena sepanjang hari ini Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami pun bersyukur karena kami boleh beribadah di saat ini. Biarlah segala puji-pujian, penyembahan kami akan berkenan kepadamu Tuhan, akan menjadi kepujian untuk namamu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan bekali kami dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan pimpin setiap jalan kami, supaya Bapa firman-Mu ini benar-benar akan menjadi pedoman hidup kami. Kami akan mulai memimpin diri kami boleh menjadi pemimpin yang baik untuk diri kami, dan juga nanti ketika Tuhan berkehendak kami menjadi pemimpin dimanapun itu Tuhan, kami dapat dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi teladan untuk sesama kami, dan terlebih Tuhan kami menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur di saat ini ketika kami boleh bersekutu bersama, walaupun Tuhan kami beribadah di rumah masing-masing, kami tetap meyakini bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Untuk itu ya Bapa, pimpin segenap kehidupan kami sebagai orang muda Tuhan. Kami sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, kami sangat membutuhkan perlindungan dari Tuhan. Untuk itu Tuhan sertai setiap pergaulan kami, bahkan pendidikan kami Tuhan berkati. Apalagi adik-adik remaja yang saat ini Tuhan sementara menempuh pendidikan di bangku SMP, SMA, yang sementara kuliah. Begitu juga dengan kakak-kakak pembina yang sementara kuliah, sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan, maupun setiap kakak-kakak pembina yang melakukan setiap aktivitas mereka. Tuhan, lindungilah kami semua, pelihara kami semua, ajarkan kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Tuhan kiranya akan membentuk kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Tuhan pakai masa muda kami untuk memuliakan nama Tuhan, supaya melalui kehidupan kami begitu banyak orang akan menyaksikan kemuliaan Tuhan ada di dalam diri kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan untuk Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Getsemani Lansot. Tuhan berkatilah kami, berkati Penatua Harifai Pangalila, berkati kakak-kakak komisi, kakak-kakak pembina, bahkan memberkati semua adik-adik remaja. Berikan kami rasa persatuan, saling menghargai, saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan Tuhan, Engkau berkati kami supaya bergandengan tangan kami dapat melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati juga setiap program-program yang kami jalankan, biarlah semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa Sorgawi, kami menyerahkan setiap program pelayanan kami kepadamu. Kami menyerahkan masa depan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biarlah melalui pelayanan kami begitu banyak orang-orang yang mau datang melayani Tuhan, bahkan banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Sorgawi, kami berdoa juga untuk orang tua dari adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina, dimanapun mereka pergi dan berada saat ini Tuhan, mereka yang ada dengan kami maupun mereka yang jauh dari kami karena terpisah karena pekerjaan atau tugas tanggung jawab. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan orang tua kami, beri sehat kuat, beri panjang umur, bahkan Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usaha yang Tuhan telah titipkan kepada mereka. Biarlah semuanya itu Tuhan Yesus berkati, dan biarlah ya Bapa, Engkau beri hikmat kepada mereka supaya mereka boleh menjadi orang tua yang baik untuk kami, mendidik kami anak-anaknya untuk tetap takut akan Tuhan, dan juga mendidik kami supaya kami memiliki moral yang baik dan terlebih menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Tuhan, sampai saat ini kami masih bermohon kiranya Tuhan memulihkan kami,
memulihkan dunia ini, memulihkan negeri kami, bangsa kami. Bahkan Engkau berkati setiap mereka yang sakit, termasuk mereka yang terpapar virus ini. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, karena kami percaya Engkau adalah Bapa, dokter di atas segala dokter, yang mampu menyembuhkan dengan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Tuhan berkati pemerintah dan juga para medis, TNI, Polri yang berusaha semaksimal mungkin untuk supaya COVID-19 ini cepat berakhir. Tuhan berkati mereka dengan hikmat-Mu, karena kami percaya setiap pemerintah semua berasal dari Tuhan. Untuk itu Tuhan pakai mereka secara luar biasa untuk melayani masyarakat, melayani setiap mereka yang sakit. Bahkan terlebih mereka melakukan semuanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk persembahan yang kami boleh berikan, baik persembahan dalam bentuk materi maupun tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, supaya dapat dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Inilah doa kami, inilah sembah kami, bahkan permohonan kami kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami saat ini, besok dan sampai selama-lamanya dalam perlindungan dan perkenanan Tuhan. Di atas segala sesuatu yang kami mohonkan kepadamu, kehendak Tuhanlah yang akan terjadi. Saat ini ya Bapa, kami akan mengucapkan doa agung Bapa kami, yang akan kami ucapkan secara bersama-sama dan perlahan-lahan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri dan kita menutup ibadah kita di saat ini dengan nyanyi bersama-sama, walau ku tak dapat melihat. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, penuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Dengan sukacita iman kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Puji Tuhan, demikianlah ibadah kita telah selesai dan disilakan untuk bersaat teduh.